Baru-baru ini Nokia mengubah logonya, dan itu bukan tanpa alasan. Setelah kejatuhannya yang tragis di tahun 2013, Nokia bangkit hingga di tahun 2020 kemarin berhasil mengukuhkan dirinya sebagai produsen peralatan telekomunikasi terbesar kedua di dunia setelah Huawei. Wow, kok bisa ya? Gimana sih Nokia kok bisa transformasi seperti itu? Dan apa strategi dan inovasinya? Ini adalah kisah corporate turnaround yang sangat fenomenal dan menarik untuk kita simak. Kita mulai dari kisah kejatuhan Nokia untuk mencari tahu apa yang membuat mereka terpuruk. Kemudian kita mengulik strategi pivot Nokia yang berhasil membuatnya bangkit. Dari situ kita menukik untuk cari tahu cara manajemen membangun Nokia yang baru. Selanjutnya kita akan meneropong nasib Nokia ke depannya. Dan terakhir kita ungkap pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini. Kisah Nokia berawal dari sebuah pabrik bubur kayu yang didirikan tahun 1865 di Finlandia. Tetapi perjalanannya kemudian mengubah Nokia menjadi sebuah brand smartphone yang sangat populer. Begitu laris dan populernya, sampai-sampai di Indonesia Nokia dijuluki HP sejuta umat. Tentu Anda ingat julukan itu karena pada masanya setiap orang seperti tidak ingin ketinggalan tren untuk memiliki HP Nokia. Bahkan Nokia 3650 yang keypadnya berbentuk lingkaran dan nggak user-friendly itu pun diburu hingga ludes terjual. Pada tahun 2001, Nokia mencapai puncak kejayaannya dengan dukungan teknologi OS Symbian yang saat itu merupakan OS yang paling maju. Namun siapa sangka, justru teknologi OS itulah yang menjadi celah perusak yang kemudian meruntuhkan kejayaan Nokia. Runtuhnya kejayaan Nokia diawali ketika Apple meluncurkan iPhone dengan sistem operasi iOS pada Januari 2007. Dan di akhir tahun yang sama, Google meluncurkan Android yang diberikan gratis kepada semua produsen smartphone sebagai upaya Google agar Android bisa menyebar luas dengan cepat. Google tidak sia-sia, karena dalam waktu singkat sebagian besar produsen handphone berbondong-bondong menggunakan Android. Sampai pada tahun 2009, sebagian besar vendor smartphone masih menggunakan Symbian, BlackBerry, dan iPhone. Tetapi sejak 2010, pengguna Android semakin besar. Data yang disajikan Gartner menunjukkan bahwa sejak 2009, jumlah pengguna Android terus tumbuh sehingga pada tahun 2016, Android mendominasi pasar dengan 84,8%. Seiring dengan itu, penggunaan Symbian menurun sehingga market share Nokia ikut menciut. Data Statista menunjukkan bahwa penyusutan market share Nokia dimulai sejak tahun 2008 sampai dengan 2011, ketika Nokia kalah telak dari Samsung dan Apple. Sejak itu, sampai dengan tahun 2018, market share Samsung dan Apple terus tumbuh menenggelamkan Nokia. Akhirnya, Nokia bertekuk lutut dan mengakui kehebatan Android, sehingga mereka pun terpaksa mengadopsi Android, walaupun dengan setengah hati. Kenapa setengah hati? Karena pada ketiga ponsel seri X yang diluncurkan, Nokia tidak menghadirkan Google Service yang tersedia di ponsel Android dan tidak menyediakan menu Google Play Store, kecuali link akses untuk bisa menginstal aplikasi Android. Akibatnya, ponsel yang sempat dianggap sebagai gebrakan Nokia itu nggak laku dan akhirnya menenggelamkan namanya. Sampai pada September 2013, Nokia benar-benar takluk dan tiba di titik nadir keruntuhan mereka. Ketika akhirnya mereka mengumumkan penjualan divisi perangkat dan layanannya ke Microsoft. Kenapa ya kok Nokia bisa begitu? Bukankah mereka memiliki talenta-talenta yang hebat? Jawabannya ada pada hasil riset mendalam yang dilakukan oleh Timo Vori dan Hui tentang pasang surut Nokia antara tahun 2005 hingga 2010. Riset tersebut diterbitkan dalam artikel berjudul Distributed Attention and Shared Emotions in the Innovation Process: How Nokia Lost the Smartphone Battle. Hasil risetnya menyebutkan bahwa kekalahan Nokia bukan karena visi mereka dan juga bukan karena kinerja manajer yang buruk. Mereka gagal karena iklim emosional yang menakutkan. Ketakutan seperti itu lahir dari budaya pemimpin yang temperamental dan manajer menengah yang ketakutan untuk mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Diceritakan bahwa sang presiden eksekutif sempat memukul meja begitu keras sehingga potongan buah itu berterbangan. Olli-Pekka
Carlos Wu, mantan CEO Nokia itu bahkan digambarkan sebagai sosok sangat temperamental dan tidak mau mendengar. Nggak heran kalau para manajer takut ketika mengajukan pertanyaan kritis tentang arah perusahaan. Dan mereka justru diminta fokus pada implementasi rencana yang sudah dibuat. Akhirnya mereka hanya bersikap asal bapak senang dan mengabaikan investasi jangka panjang untuk mengembangkan inovasi yang lebih kompleks. Seorang manajer mengungkapkan bahwa dalam divisi R&D Nokia, budaya yang ada hanya untuk menyenangkan manajer level atas. Mereka hanya ingin memberi kabar baik, bukan bersikap realistis pada kenyataan. Akibatnya, Nokia lambat menanggapi ancaman pesaing yang semakin kuat. Padahal pada dekade awal abad 21, Nokia memimpin industri yang padat pengetahuan dengan perubahan yang cepat. Tetapi setelah menjadi market leader dengan produk feature phone, Nokia ternyata tidak mampu mengenali potensi platform perangkat lunak yang rumit dan mahal untuk dikembangkan. Nah, sebaliknya, pada saat yang sama, Apple dan Google menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan platform iOS dan Android. Langkah mereka memantik revolusi smartphone yang membuat Symbian tidak lagi relevan di industri. Menyadari bahwa mereka sudah takluk dalam pertempuran bisnis smartphone, Nokia lalu melirik sektor lain, yaitu bisnis penyedia jaringan dan teknologi. Jadi perjalanan kebangkitan Nokia dimulai sejak mereka menjual divisi ponselnya ke Microsoft dan membeli saham Siemens di tahun 2013. Lalu mereka menjalankan strategi jangka menengah dengan orang-orang baru dan organisasi baru. Pada tahun 2015, Nokia mengakuisisi Alcatel-Lucent senilai 16,6 miliar US dollar untuk memperkuat posisinya dalam melawan Ericsson dan Huawei. Saat itu, Nokia sudah memperluas bisnisnya menjadi penyedia layanan jaringan bergerak untuk mengcover berbagai produk dan layanan dalam infrastruktur jaringan. Chairman Nokia, Risto Siilasma, bersama tim eksekutifnya selama 6 bulan mempelajari dan mengevaluasi beberapa alternatif, serta membuat perubahan secara radikal yang mengubah nasib Nokia. Risto menata ulang 99% karyawannya, 80% anggota dewan, dan semua anggota tim eksekutifnya. Dia menyebut transformasi itu sebagai pergantian total dari mesin, kabin, dan sayap di tengah penerbangan pesawat dan merakitnya kembali agar terlihat sangat berbeda. Perubahan-perubahan itu pun kemudian membuahkan hasil karena hanya dalam 2 tahun Nokia berhasil mengintegrasikan unit jaringan sebagai inti baru perusahaan dan menghasilkan beberapa miliar US dollar bagi para pemegang saham. Harga saham Nokia pun terus naik dan Nokia Siemens Network pun mencatatkan arus kas positif selama 6 kuartal berturut-turut. Kapitalisasi pasar Nokia pada Juli 2017 telah meningkat lebih dari 500% sejak titik terendahnya pada Juli 2012. Di tengah upaya mereposisi bisnis, Nokia tetap mempertahankan bisnis paten dan lisensi teknologi untuk mempertahankan warisan inovasi dan kekayaan intelektualnya. Unit usaha ini berinovasi di bidang seperti realitas virtual dan juga kesehatan digital. Meskipun pada 2016 hanya menyumbang kurang dari 5% dari pendapatan Nokia, unit tersebut menghasilkan 22% dari laba perusahaan. Nokia juga melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan posisi keuangan dan daya saingnya. Mereka menghemat biaya dan efisiensi operasional dengan penyederhanaan rantai pasokan, mengotomatisasi proses, dan menghilangkan redundancy untuk memperbaiki struktur biaya secara keseluruhan. Dengan cara itu, Nokia bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif dan menjaga agar keuntungan bisa tetap sehat. Perlahan tapi pasti, Nokia telah menjelma sebagai pemain infrastruktur dan teknologi jaringan terkemuka di dunia, bersama dengan Huawei, Cisco, Ericsson, dan Qualcomm. Data Statista 2023 menyebutkan unit bisnis jaringan Nokia pada 2020 berhasil menjadi segmen bisnis Nokia yang paling menghasilkan. Sejak tahun 2016, nilai penjualan bersih mereka meningkat dari 12,5 miliar euro menjadi 23 miliar euro. Dan sejak itu hingga 2021, nilai penjualannya tetap stabil. Mulai tahun 2021, mereka juga berhasil melakukan diversifikasi arus pemasukan perusahaan, karena pendapatan terbesar mereka berasal dari bisnis mobile networks dan penyediaan infrastruktur jaringan. Profesor Timo Vuori di Universitas Aalto di Finlandia dan Kui Hui dari INSEAD melakukan riset dengan mewawancarai 190 karyawan Nokia, termasuk 9 anggota dewan dan 19 manajer puncak. Riset itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana para eksekutif yang sebagian besar baru dilantik berhasil bekerja sama membuat keputusan-keputusan strategis. Dan ternyata
Hal pertama yang dilakukan Dewan Perusahaan diantaranya adalah menetapkan aturan berdiskusi sebagai norma dasar untuk menciptakan keamanan psikologis. Salah satunya adalah setiap orang harus didengar dan dihormati. Oleh karena itu, setiap pemimpin baru dituntut harus bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi setiap orang untuk bisa berbicara secara terbuka. Dan rupanya penerapan aturan baru seperti itu membuahkan hasil. Seorang manajer puncak mengatakan, dengan pimpinan baru kami merasa tidak takut. Kami tidak perlu terlalu memikirkan apa yang kami katakan. Sangat mudah untuk mendiskusikan berbagai hal dengannya dan memberikan ide dan berpikir. Proses itu berjalan selama beberapa tahun. Karena kebiasaan baru dan budaya kerja baru pasti nggak bisa ujuk-ujuk terwujud. Nah, selama beberapa tahun itulah setiap orang bisa melempar ide dan berpikir bareng untuk menghasilkan perspektif, strategi, pengumpulan data, opsi, skenario baru, dan juga analisa. Setiap orang di Nokia bisa aja menolak strategi yang mereka anggap nggak visible dan terus melakukan brainstorming sampai akhirnya lahir keputusan deliberatif untuk menghasilkan strategi yang paling jitu. Sejalan dengan itu, Nokia juga memperbarui brand untuk mencerminkan citranya sebagai pemimpin inovasi teknologi B2B. Dengan tegas, Nokia menyatakan bahwa kini mereka fokus pada bisnis penyedia jaringan, terdepan dalam teknologi, menjadi inovasi perintis dan mitra kolaboratif. Kemudian, Nokia juga meluncurkan logo baru sebagai pertanda bahwa mereka telah memasuki era yang baru. Logo barunya dibuat lebih segar dan melambangkan Nokia yang berenergi, dinamis, dan juga modern. Logo itu dirancang sebagai simbol kolaborasi yang diyakini oleh Nokia sangat penting untuk mewujudkan potensi eksponensial dari bisnis jaringan, yakni menciptakan keuntungan perusahaan yang berkelanjutan. Dalam wawancaranya dengan Reuters, CEO Nokia PK Lundmark mengatakan, dulu logo kami diasosiasikan dengan produk smartphone. Saat ini, Nokia adalah perusahaan teknologi bisnis. Kedepan, bisnis Nokia masih akan berfokus sebagai penyedia layanan dengan menjual peralatan teknologi untuk mitra perusahaan telekomunikasi. Namun, Nokia juga akan menyiapkan layanannya untuk mitra di sektor lainnya. PK juga mengungkapkan bahwa selama ini sudah banyak perusahaan yang memanfaatkan produk Nokia untuk menjual jaringan 5G di sektor private, seperti otomatisasi manufacture di pabrik-pabrik. Nokia berencana mengevaluasi ulang model bisnisnya yang selama ini tidak sejalan, termasuk membuka kemungkinan melakukan divestasi. PK juga menegaskan bahwa fokus kami sudah jelas. Kami ingin berada pada bisnis yang dapat membawa perusahaan menjadi pemimpin global. Baru-baru ini Nokia membuat 30 kesepakatan komersial dengan beberapa negara untuk memanfaatkan teknologi jaringan 5G global. Nokia memang memiliki portfolio kapabilitas 5G yang luas dan mampu menyediakan cakupan layanan teknologi 5G Nokia end-to-end. Tetapi mereka harus bisa bersaing dengan Ericsson, Huawei, dan Samsung. Untungnya saat ini ada ketegangan geopolitik yang membuat sejumlah negara membatalkan kontrak dengan Huawei sebagai perusahaan asal Tiongkok. Di antaranya British Telecom atau BT, perusahaan penyedia layanan fixed line, broadband, dan seluler terbesar di Inggris. Sebagai gantinya, mereka memilih Nokia untuk membangun lebih banyak jaringan 5G di seluruh Inggris Raya. Kedepannya, sukses Nokia juga ditopang strategi yang dijalankan Lundmark. Beberapa bulan sejak dilantik menjadi CEO pada Maret 2020, Lundmark merestrukturisasi Nokia dalam 3 fase. Dia mengubah pasar dan merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik serta memangkas 10.000 pekerjaan untuk menghemat 600 juta euro pada akhir tahun 2023. Hasil penghematan itu akan diinvestasikan kembali ke dalam bisnis jaringan 5G dan produk baru serta penelitian dan pengembangan. Dukungan R&D yang kuat memang dibutuhkan Nokia, supaya mereka bisa menghasilkan solusi yang berbeda dan lebih kompetitif di bidang infrastruktur 5G dan jaringan. Nokia juga harus memastikan eksekusi operasional yang solid untuk bisa bersaing dengan Ericsson, Huawei, Samsung, Cisco System, dan Arista Networks. Ada 4 pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari kisah turnaround Nokia ini. Yang pertama, untuk bisa meraih sukses dalam jangka panjang, perusahaan perlu fokus pada apa yang menjadi kompetensi intinya. Seperti yang diungkap dalam teori core competency yang dikembangkan C.K. Parahalat dan Gary Hamel.
Dalam hal ini, Nokia sudah mengalihkan fokus mereka dari pasar telepon seluler ke infrastruktur jaringan dan peralatan telekomunikasi dengan memanfaatkan keahliannya di bidang telekomunikasi. Hal itu telah membuat mereka berhasil membangun kekuatan dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kedua, keunggulan kompetitif perlu dibangun secara intentional. Jay Barney, profesor strategi dan manajemen organisasi yang mengembangkan teori resource-based view, menekankan pentingnya perusahaan untuk memiliki sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan dalam menciptakan keunggulan kompetitifnya. Akuisisi Nokia terhadap Alcatel-Lucent memberikan akses ke hak kekayaan intelektual yang kritis, sumber daya penelitian, pengembangan, serta portfolio produk yang lebih luas, yang membantu perusahaan menjadi berbeda di pasar. Ketiga, setiap produk memiliki siklus hidupnya, sehingga kita harus pandai melompat dari satu siklus ke siklus berikutnya. Teori siklus hidup organisasi yang diusulkan Ishak Adizes mengatakan bahwa dalam melewati berbagai tahapan perkembangannya, mulai tumbuh, matang, kemudian turun, perusahaan memerlukan pendekatan manajemen dan strategi yang berbeda di setiap tahapan tersebut. Nah, kebangkitan Nokia dapat dilihat sebagai transisi dari tahap penurunan dalam bisnis telepon seluler ke tahap pertumbuhan di pasar peralatan telekomunikasi yang memerlukan perubahan strategis dan perubahan organisasi yang signifikan. Dan keempat, untuk berhasil melompat ke bisnis baru, kerap kali kita harus lebih dulu menghancurkan bisnis lama. Itu teori creative destruction yang digagas oleh Joseph Schumpeter. Nah, keputusan Nokia meninggalkan bisnis telepon seluler untuk kembali fokus ke bisnis yang lebih menjanjikan dapat dilihat sebagai bentuk destruksi kreatif. Keputusan itu telah membebaskan Nokia dari masa lalunya untuk bisa membangun masa depan yang lebih baik di bisnis infrastruktur jaringan dan peralatan telekomunikasi. Itulah 4 pelajaran penting yang semoga dapat membantu Anda menavigasi serbuan disrupsi yang tengah terjadi di industri Anda.